kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk di hari ini kita bertemu di program acara Bincang-Bincang Santai. Tentunya di Bincang-Bincang Santai ini saya Alil akan menemani Anda sampai dengan jam 11 nanti di acara ini. Dan tentunya di bincang-bincang kali ini saya tidak sendiri, namun ditemani sama Ibu Andi Ismawati SKM yang saat ini sudah ada di studio ya. Dan sebelum tentunya kita lanjut, tentunya kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kakak. Oh iya. Apa kabar ini? Saya panggil Ibu atau Adek saja. gitu. Supaya lebih akrab, Kak. Oh gitu. Iya. Saya panggil Andi Ismawati saja ya. Isma saja. Isma saja. Iya. Andi Isma. Oke. Andi Isma, apa kabar ini? Alhamdulillah Kakak, baik. Kayaknya pagi ini sudah meluangkan waktu untuk bersua dengan Saudagar Iga ini. Iya. Jadi di hari kerja ini mungkin sibuk apa tadi? Hari ini sebenarnya Kak ada kegiatan fasilitator. Jadi di Kabupaten Baru ini sedang diadakan orientasi tim pendamping keluarga Kakak. Jadi saya ini sebagai salah satu fasilitator yang mengajarkan materi-materi terkait stunting, pendampingan stunting, pendampingan keluarga stunting kepada tim pendamping keluarga yang ada di Kabupaten Baru. Jadi semua desa ini Kak memiliki tim pendamping keluarga. Oh iya, cocok ini. Iya. Kayaknya tema kita ini pagi hari ini adalah pemberdayaan kelompok dalam percepatan penurunan stunting. Iya. Nah, cocok sekali nih. Iya. Jadi kalau kita penyuluh di penyuluh KB ya. Iya betul Kakak. Jadi saya penyuluh KB di Kabupaten Baru. Terus lokasi wilayah binaan saya itu Kakak di Kecamatan Pujananting. Wow, agak jauh ya dari kota. Kota Iya Baru. betul sekali. Iya, tapi ada apanya? Ada hikmahnya lah. Iya. Semua betul. ada hikmahnya di sana. Ya, baik. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan pemberdayaan kelompok dalam percepatan penurunan stunting. Ya, mungkin ini Andi Isma mau menjelaskan sebenarnya apa ini stunting, kemudian yang diberdayakan kelompok apa saja. Mungkin bisa kita jelaskan dulu. Oke Ya. Kakak,
Jadi stunting itu Kak, itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Jadi stunting ini Kak ditandai dengan panjang atau tinggi badannya ini anak tidak sesuai dengan usianya Kak. Seperti itu. Kemudian karena BKKBN ini Kepala BKKBN pusat kita ini terpilih sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Makanya kita digenjot nih Kak dari bawah supaya kita bisa menggerakkan masyarakat supaya kita bisa menurunkan secara cepat angka stunting di kabupaten kita. Apalagi kan sekarang Kak, alhamdulillah baru ini penurunan stuntingnya ini sangat drastis Kak. Jadi dari angka 27% itu sekarang turun menjadi 14% Kak. Itu semua karena kerjasama antar lintas sektor, kerjasama bersama mitra, tim pendamping keluarga dan semua mitra yang ada di Kabupaten Baru ini semua bekerja sama, akhirnya stunting di kabupaten kita alhamdulillah bisa turun. Iya, tentunya kalau selaku pendamping KB ini, apalagi yang khusus untuk penurunan stunting ini, percepatan penurunan, ya mungkin bisa dijelaskan atau disampaikan kepada saudara agar apa-apa saja yang dilakukan oleh selaku penyuluh KBN. Iya. Jadi begini Kak, mungkin orang-orang itu pada umumnya dia pemikirannya kalau bicara masalah KB itu tentang alat kontrasepsi. Tapi perlu saya sampaikan di sini kalau di keluarga berencana itu bukan cuma masalah kontrasepsi saja, tapi kita punya kegiatan pembangunan keluarga. Jadi pembangunan keluarga itu ada kelompok-kelompok Kak yang kita berdayakan, seperti kelompok bina keluarga balita, kelompok bina keluarga remaja, kelompok bina keluarga lansia, ada juga usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor, ada PIK remaja, pokoknya banyak Kak kelompok-kelompoknya. Jadi mulai dari ibunya hamil, anak, remaja sampai lansia semua diurusi sama BKKBN. Oh gitu deh. Iya Kak. Jadi bukan cuma alat kontrasepsi Kak. Khususnya kalau stunting ya pasti semua terlibat. Iya betul sekali itu Kak. Nah, jadi kalau pemberdayaan kelompok ini seumpama tadi khusus untuk kelompok balita ya? Iya Kak. Jadi seperti apa keterlibatan mereka? Oh ya Kak, jadi di BKKBN itu ada namanya Bina Keluarga Balita Kak. Jadi yang sasarannya ini ibu-ibu yang mempunyai balita Kak. Jadi usia 0 sampai 6 tahun. Di kelompok ini Kak, dikelompokkan lagi usianya. Ada kadernya. Usia 0 sampai 1 tahun, sampai 1 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Jadi melalui kelompok ini Kak, kita itu mengajarkan ibu-ibu supaya dia bisa mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mengasuh anaknya di rumah secara baik dan benar sesuai dengan kelompok umurnya. Jadi kalau misalnya usia baru 7 bulan tapi ibunya ini sudah mengajarkan anaknya untuk berjalan, kan itu tidak sesuai dengan kelompok umurnya. Jadi melalui kelas Bina Keluarga Balita ini kita bisa mengajarkan kepada ibu-ibu semua bagaimana sih kita mengasuh anak kita sesuai dengan usianya. Seperti itu Kak. Iya, jadi kalau seumpama umur anak ini ada yang 7 bulan. Ya, ini jadi dia masuk Kak di kelompok usia 0 sampai 1 tahun. Oh, 0 sampai 1 tahun ya. Jadi apa-apa saja yang disampaikan di situ? Jadi ada kegiatan penyuluhannya Kak. Jadi kita ajarkan itu ibu-ibunya bagaimana merangsang anak-anaknya sesuai dengan usianya. Ya seperti itu Kak. Selain memberikan pengetahuan, biasa kita juga melakukan demonstrasi. Contohnya apa itu? Misalnya kan kalau di BKB itu Kak ada alat peraga. Jadi ada alat permainannya yang bisa kita mainkan untuk anak-anaknya. Misalnya ratal yang bunyi-bunyi itu Kak. Ya, itu kan sebenarnya salah satu alat yang digunakan untuk menstimulasi anak yang 0 sampai 1 tahun itu. Ya, apalagi kalau baru lahir Kak, itu harus kita stimulasi itu anak. Tersenyum itu pun juga masuk dalam stimulasi loh Kak. Walaupun jadi semua hal-hal seperti itu diajarkan dalam kelompok Bina Keluarga Balita Kak. Seperti itu Kalau senyum untuk anak ya? Iya. Kalau mamanya
Yang jelas kalau kita tersenyum sama orang lain pasti juga akan merespon positif. Orang lainnya akan merespon positif. Jadi kalau misalnya apalagi kalau anak-anak ini Kak, Iya. Oke. Kalau kita bicara tadi terkait dengan bina keluarga balita ya. Iya. Nah, kalau yang lain ini yang bina keluarga apa lagi? Remaja. Ini yang remajanya gimana ini? Nah, kalau bina keluarga remajanya Kak, kan tadi sasarannya anak-anak. Sekarang kita sasarannya di ibu-ibu yang mempunyai anak usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Jadi yang belum menikah. Jadi tadi tujuannya sama Kak. Dia adalah wadah di mana kita kumpulkan ibu-ibu yang memiliki tadi anak remaja. Kita berikan dia pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengasuh anak remajanya, bagaimana berkomunikasi efektif kepada remajanya. Apalagi kan sekarang Kak, kalau kita lihat itu remaja itu sangat sedikit yang curhat kepada orang tuanya, tapi dia lebih curhat ke teman-temannya. Nah, melalui bina keluarga remaja ini bagaimana kita mengajak orang tuanya ini bisa berkomunikasi efektif sama anaknya supaya anaknya juga bisa merasa lebih nyaman bicara sama orang tuanya Kak. Seperti itu Kak. Apa kalau teman-temannya ini mungkin bisa dirangkul juga? Iya Kak, kalau itu sebenarnya kalau masalah teman ke teman itu ada juga kegiatan yang namanya PIK remaja di sekolahnya. PIK remaja. Ya, Pusat Informasi Konseling Remaja di sekolah. Jadi sebenarnya kalau di Kabupaten Baru itu ada yang namanya generasi berencana Kak, genre. Genre ya. Jadi mereka ini semua penerus-penerus bangsa kita ini adalah generasi yang harus berencana Kak. Iya, jadi melalui wadah itu mereka diajarkan seperti itu Kak. Oke. Ini mungkin cukup jelas dulu. Apa-apa ini tugas-tugasnya kalau untuk bina keluarga balita, bina keluarga remaja. Mungkin ada yang lain lagi untuk khusus cuman ini Kak? Iya Kak, sebenarnya masih banyak yang lain, tapi sebenarnya kalau untuk menurunkan percepatan penurunan stunting itu kita fokusnya di kelompok ini Kak, dua kelompok ini, bina keluarga balita dan bina keluarga remaja. Karena Kak sekarang itu sasaran untuk menurunkan angka stunting itu Kak mulai dari ibu hamilnya, catinnya tadi, kemudian ibu hamilnya, ibu yang memiliki baduta, ibu yang memiliki balita. Jadi semua itu Kak sasarannya dari untuk menurunkan percepatan stunting ini Kak. Makanya dua kelompok ini ya menjadi fokus utama yang menjadi fundamental Kak untuk mempercepat penurunan stunting ini Kak. Baik, untuk saudara Riga dimanapun Anda berada, tetap saja bersama kami. Kita akan break dulu sebelum kita lanjut, tentunya masih tentang bincang-bincang terkait dengan stunting. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544.
Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bio7 Double Formula Double Khasiatnya merupakan jamu tetes yang mengandung herbal dan rempah pilihan dari Nusantara serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta aman dikonsumsi setiap hari. Berikut cerita mereka yang telah sembuh berkat Bio7. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kue angka kakku polana bapak taha muda ku datae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otu narmai biasa dek pa tainuk Bio7 agar biasa tu hata atau panrak ta. Oh, mereka rupa. Mega. Bila tubuhku mereka bebanlar kasih. Agar Menurut saya di pak lambung, oh lambu di. kemudian mah, Oh penyakit matoki. banyak mato, Oh. pinggang sebelah kanan. Oh ya, mampet itu biasa pongko di ke. Kolesterol toa, asma, podo toa pak. Ya. Engkau ni siap tahu kira-kira ro keluhan tak. Weh, main kali lupa. Maita ni. Kumpah wamela. Oh kumpi wa mena na pakro. Iya. Saya berapa kali saya masuk dia nama di wamela pak. Oh pura tokyo nama ke rumah ima wa mena. Oh, kuma lagi pak kedua tahun kemana? Nah, apa kalau di situ mondok kemana? Waktu na minum ni Bio7 kama perubahan. Weh, malah ada pak, kamu di dalam ada pak. Malah ada di. Iya, telur untuk mereka pak perubahan. Mereka cuma belum sepenuhnya secara keseluruhan rasa kulitnya. Iya. Pada pinggang kurang kamu picek deh. Kamu picek deh di. Iya. Oh iya. Kolesterolku masih kantong pacek deh. Katong pacek deh. Ya. Tapi tegir biasa tangkalingan atau pa irun ter Bio7. Alhamdulillah saya ikut dengar radio. Oh radio, ke radio yang kalinga di. Iya, radio kali ini. Oh iya jangan ke pesat-pesata. Alhamdulillah saya sampaikan kepada bapak kami kalau yang menanggung beban dalam tubuhnya silakan mencoba Bio7. Oh iya. Ya sebab menurut saya Bio7 ini sudah cukup baik menolong Bagi- beban yang ya. ada dalam tubuh saya khususnya penyakit yang ada saya beban selama ini. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bio7 telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh seperti penyakit jantung, kencing manis, tumor, kanker, hipertensi, mah kronis, stroke, asam urat, dan masih banyak lagi. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544, call center di 0812 2323 5544. Bio7 Double Formula Double Khasiatnya. 87,6 Iga Ready radionya Saudagar Hidup. Baik, kita kembali lagi di program acara Bincang-Bincang Santai. Masih tentunya kita di tema pemberdayaan kelompok dalam percepatan penurunan stunting bersama dengan Andi Ismawati SKM, penyuluh KB Kabupaten Baru, ya, yang saat ini masih setia bersama kita di sini. Iya, oke, untuk Ibu Andi Isma, Iya. ya, jadi saya masih ndak kuliah kianunya. Isma saja. Oh Kak. Isma. Iya, kita lanjut untuk bicara terkait dengan masih di Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja ini. Mungkin bisa disampaikan ke Saudagar Iga apa-apa saja yang dilakukan lagi terkait dengan apalagi dengan stunting ini. Oh iya, Iya. Kak.
Jadi begini Kak, di kelompok Bina Keluarga Balita ini Kak, sekarang itu ada namanya BKB Emas. Apa itu? Ya, jadi BKB Emas ini Kak, Bina Keluarga Balita eliminasi masalah stunting. Seperti itu Kak. Eliminasi masalah stunting. Emas. Iya. Ya. Nah, salah satu materi yang disampaikan dalam kegiatan ini yaitu 1000 HPK. Oh, yang 1000 hari pertama. Kehidupan. Bukan kelahiran ya Kak. Jadi sedikit berbicara terkait 1000 HPK karena ini sebenarnya salah satu yang bisa mencegah terjadinya stunting Kak. Jadi ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan di rumah kita yang memiliki baduta. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu Kak terbagi dari 2 Kak. Apa itu? Ya, jadi dimulai dari sejak dihamilkan anaknya yaitu 9 bulan atau 270 hari, kemudian setelah anaknya lahir selama 730 hari. Jadi 9 bulan hamil, kemudian usia anak 0 sampai 2 tahun begitu Kak. Jadi 0 sampai 2 tahun. 2 tahun. Iya. Jadi apa-apa saja yang disampaikan di situ? Jadi kita ajarkan Kak di situ bagaimana kita mengasuh anaknya sesuai dengan usianya. Jadi Kak itu 1000 hari pertama kehidupan itu memang sangat penting. Sedikit dulu berbicara Kak, karena anak ini akan mengalami pertumbuhan otak yang sangat pesat di masa usia 1000 HPK ini Kak. Karena terjadi pembentukan organ vital, pematangan sistem pencernaan, perkembangan kognitif atau kecerdasannya, serta peningkatan sistem imun dan daya tahan tubuh anak Kak. Jadi memang harus diperhatikan. Nah, di usia 1000 hari pertama kehidupan ini ketika kita hamil, kita harus betul-betul memperhatikan gizi ibu hamil Kak. Ya, selain gizinya kita harus memperhatikan juga apakah ibu hamil ini anemia atau tidak. Itu semua harus dicegah Kak. Lingkar lengan atasnya juga harus kita perhatikan karena kalau misalnya Kak ini kan ada ukurannya Kak. Kalau di bawah 23,5 lingkar lengannya atau HB-nya itu kadar hemoglobinnya itu di bawah 12, berarti itu memang harus perlu diperhatikan Kak. Jadi semua masalah yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam perut ibu hamil ini harus semua diperhatikan Kak. Makanya itu ada namanya tim pendamping keluarga Kak. Jadi tim pendamping keluarga ini mendampingi ibu hamilnya Kak supaya dia mendorong nih ibu hamilnya, ayo ke paskes, ayo periksakan diri tak. Apalagi di tim pendamping keluarga ini Kak ada unsur bidan, ada PKK, ada juga kader KB. Jadi kader KB dan PKK ini mendorong si ibunya, ayo ke ibu bidan, ayo periksakan diri, ayo mendapatkan tablet tambah darah supaya kita bisa terhindar dari anemia. Seperti itu Kak. Terus kalau anaknya sudah lahir lagi tetap didampingi oleh tim pendamping keluarganya ini Kak. Jadi selain gabung di kelompok Bina Keluarga Balita, ada juga tim pendamping keluarga yang mendampingi ibunya ini yang sudah melahirkan Kak. Jadi di situ diajarkan juga bagaimana supaya anak kita ini mendapatkan ASI eksklusif di usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian setelah itu 6 bulan ke atas mendapatkan makanan pendamping ASI sesuai dengan usianya Kak. Seperti itu. Dan tentunya harus suami juga terlibat di situ. Betul sekali Kak. Peran ayah itu sangat penting. Apalagi Kak ini ada beberapa penelitian bahwa kalau ayah ikut mengasuh anaknya itu tingkat kecerdasannya ini anak Kak lebih tinggi dari anak yang tidak diasuh oleh ayahnya Kak. Jadi memang kalau ikut ki ini ayahnya mengasuh anaknya ini memang kecerdasannya ini lebih di atas ki dari orang-orang yang tidak diasuh oleh ayahnya Kak. Seperti itu. Iya, dan itu sudah diteliti. Iya Kak, iya. Iya, baik. Untuk saudara Riga dimanapun Anda berada, mungkin saja untuk saudara Riga yang ingin bertanya terkait dengan ini tadi tema kita bahwa peran kelompok yang kelompok ini ada dua yang kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja. Dan tentunya ingin bertanya boleh Anda gunakan line di halaman Facebook kami, bisa Anda komen di situ, silahkan bertanya. Kemudian Moki juga mungkin ada saran kah? Ya boleh juga Anda bertanya.
memberikan saran. Ya. Kemudian di WA juga boleh di 0811 4488211. Kita nantikan partisipasi Anda. Ya, dan kita lanjut. Masih terkait dengan tema kita stunting ini. Kalau di Baru sendiri ini khususnya kita kan penyuluh KB ini. Iya, Kak. Dan di Kecamatan Pujananting ini kita sudah pasti tahu di sana. Iya. Kemudian apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh penyuluh ini di Kecamatan Pujananting khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Baru. Iya, Kak. Jadi kita sebagai penyuluh itu, Kak, kita aktif menggaungkan, menyuarakan yang namanya 1000 HPK, Kak. Iya. Ya, jadi itu sebenarnya yang harus diperluas dulu, karena melalui ibu-ibu meningkat pengetahuannya terkait 1000 HPK ini bisa mencegah terjadinya stunting, Kak. Kemudian yang kedua, kita menyusur keluarga-keluarga yang berisiko stunting, Kak. Jadi kalau di KB itu, Kak, ada namanya verifikasi dan validasi keluarga yang berisiko stunting. Itu bekerja sama dengan kader. Kita itu menyisir semua keluarga, kemudian divalidasi datanya yang mana yang berisiko, yang mana yang tidak. Nah, yang berisiko ini yang menjadi fokus. Kemudian dari keluarga yang berisiko ini ada yang betul-betul sudah kena yang namanya stunting, Kak. Jadi di tahun lalu, Kak, kita bukan cuma di Kecamatan Pujananting, tapi di Kabupaten Baru ini telah dilaksanakan yang namanya audit kasus stunting, Kak. Jadi kita penyuluh, dokter, tim pakar, dan seluruh stakeholder yang terkait itu langsung turun, Kak. Kita datangi keluarga yang stunting ini, kita ukur apakah memang keluarga ini betul-betul anaknya stunting atau tidak. Setelah itu kita berikan dia informasi dan edukasi bagaimana menangani anak yang seperti ini. Jadi karena kita bekerja sama dari seluruh stakeholder termasuk dokter, jadi ada namanya, Kak, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nah, melalui intervensi spesifik ini kita dapat bekerja sama dengan dokter, bidan, tim gizi dari puskesmas itu untuk mengintervensi ini anak, Kak. Jadi supaya ini ada perubahan. Karena kan kalau stunting itu, Kak, lewat dari 2 tahun sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi selama anak ini masih di bawah usia 2 tahun, kita masih bisa perbaiki gizinya. Seperti itu, Kak. Jadi kalau memang kita kasih berikan treatment kepada anak yang terkena stunting ini, insya Allah nanti di usia 2 tahun ke atas itu bisa terbebas dari stunting, Kak. Bagaimana itu kalau terlanjur seumpama lebih 2 tahun? Iya, Kak, itu juga sih sebenarnya karena stunting itu tidak ada obatnya, Kak. Makanya kita itu sekarang menggaungkan bagaimana ini dari hulu bisa dihentikan ini, bisa dipangkas stuntingnya, Kak. Karena tidak ada obatnya dan dampaknya itu ke depannya ada jangka pendeknya, ada jangka panjangnya, Kak. Iya, jadi kalau memang anaknya sudah terkena stunting, jadi kita harus tetap sama, Kak. Kita harus menstimulasi anak-anaknya sesuai usianya, memberikan gizi yang terbaik untuk anak kita, memberikan rasa aman. Ya, jadi ada namanya, Kak, asah, asih, dan asuh. Iya. Oke, untuk saudara Riga dimanapun Anda berada, sebelum tentunya kita lanjut, kita break dulu dan jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Hajah Hasan Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat,
patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Bio7. Untuk saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengguna Bio7. Nah, nama Bapak siapa? Pak Majid. Bapak Majid tinggal di mana dan umurnya berapa? Di Pasar Ele, umurnya 66 tahun. Ya, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit keluhan tak dulu sebelum kita mengkonsumsi Bio7. Wah, dulu saya itu kena penyakit MA, lambung, kena tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, pokoknya macam-macam penyakit yang kena saya pada waktu itu. Dan waktu itu berobat kemana saja itu atau periksa di mana Ki? Oh, keliling di puskesmas, di rumah sakit, pokoknya semua praktik di Baru itu kudatangi semua, tapi sama sekali tidak ada perubahan. Ya, jadi di mana kita tahu itu tentang Bio7? Kalau Bio7 itu tahunya di radio di Bumi. Setelah saya dengar itu, ya saya cepat-cepat minta di sana. Alhamdulillah anak-anak itu sering kali mengantarkan sama saya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sama anak-anak karena dia bisa antarkan saya di sini, karena saya pernyataan saya ini kabur. Setelah saya konsumsi Bio7 ini, alhamdulillah agak ada perubahan sedikit demi sedikit rasanya. Berapa kali kita minum itu Bio7 tak? Pertama itu 3 kali 1 hari, pagi, tengah hari, sama mau tidur. Sekarang ini saya kurangi pagi sama sore, itu aja. Botol keberapa itu baru kita rasakan ada khasiat dari Bio7? Ya, rasanya dari botol kedua. Mungkin ada sedikit pesan kepada pendengar yang belum pernah mengkonsumsi Bio7, Bapak Majid. Begini, ibunya itu ada itu di belakang, di kakinya, di dekat lututnya itu benjol. Saya kasih tahu minum Bio7, coba-coba. Pertama dia tidak percaya, jadi dia dikasih tahu di dokter, ini tidak dioperasi ibu. Jadi saya coba-coba belikan Bio7, ternyata benjolannya itu agak kurang sudah sekarang. Jadi sekarang sudah bisa sembahyang. Jadi alhamdulillah Bio7 ini sangat bermanfaat. Ya, Bio7 telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya.
Ya, baik, masih di acara bincang-bincang kita di pagi ini menjelang siang. Ya, dan masih tentunya di tema kita pemberdayaan kelompok dalam percepatan penurunan stunting. Ya, masih bersama narasumber kita, ini penyuluh KB Kabupaten Baru, yaitu Andi Ismawati SKM, yang tentunya masih bersama di studio. Dan masih kita bicarakan atau bincang-bincang masalah stunting. Ya, baik, kita lanjut untuk kayaknya sesi terakhir ini. Iya, Kak. Nah, dan saya dengar tadi ada ini di kecamatan ada yang namanya PPKS ya? Iya, Kak, betul sekali. Apa itu PPKS? Jadi PPKS itu, Kak, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Jadi di 7 kecamatan ini, Kak, di setiap balai itu ada yang namanya layanan PPKS. PPKS iya, di kecamatan ya? Iya, Kak, di balai. Jadi kita ini sebenarnya penyuluh KB ada balainya, Kak. Iya. Jadi kita membuka layanan konsultasi keluarga, Kak. Karena sekarang kan pendekatannya itu pendekatan keluarga. Iya, jadi bagaimana kita melakukan konseling, komunikasi dengan keluarga, misalnya kalau ada masalahnya, bisa datang ke balai, Kak, seperti itu. Siapa-siapa yang bisa datang itu? Misalnya nih, Kak, remaja bisa, kalau misalnya dia punya masalah, kemudian tidak tahu mau curhat sama siapa, boleh datang konseling di balai kami, Kak. Kemudian ada ibu-ibu yang ada masalah keluarganya juga boleh datang untuk mengkonsultasikan. Jadi kita itu melakukan pendekatan secara face to face supaya memberikan juga rasa nyaman kepada responden ini untuk menyampaikan apa masalahnya secara terbuka. Kemudian kita selaku penyuluh ini bisa memberikan solusi-solusi, namun solusi yang diberikan itu juga akan kita kembalikan kepada responden atau sasaran ini, apakah dia mau mengikutinya atau bagaimana. Yang jelas kita sudah memberikan solusi yang baik. Untuk ke depannya yang memutuskan itu adalah respondennya sendiri, Kak. Jadi kalau misalnya ada masalah keluarga tidak tahu mau curhat sama siapa, boleh datang konseling di Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan masing-masing. Ya, jangan curhat di WA. Jangan curhat di sosmed. Seperti itu, Kak. Iya. Jadi ada tempatnya di sana Iya. Jadi di setiap di kantor kecamatan. Iya, Kak, ada di setiap kantor kecamatan. Iya, itu. Jadi yang biasa itu curhat di sosmed, Nata semua orang. Iya. Padahal kan kalau masalah itu, Kak, seharusnya kalau masalah yang nggak perlu orang tahu, kan mesti kita umbar begitu, Kak. Kita cari tempat yang nyaman, yang lebih bisa memberikan kita solusi seperti itu, Kak. Dan biasanya kalau kita curhat di sosmed itu, Kak, mungkin ada yang haters kita, nah kasih dupa Jeki kalau ada masalah tapi kalau misalnya kita datang ke tempat yang benar, kita mendapatkan solusi yang baik, kita bisa menyelesaikan masalah kita. Iya. Kalau seumpama kalau di sosmed itu ada yang bilang biar Tom deh. Itu Mika, jadi ada yang komen-komen bagus kalau ada memang tempatnya, Kak. Ada yang kompor sudah. Iya, Kak. Iya. Jadi mungkin sebelum kita pamit ini di acara bincang-bincang, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Saudagar Iga terkait dengan keterlibatan kelompok ini Bina Keluarga, khususnya remaja dan balita. Mungkin bisa kita sampaikan. Iya, Kak, terima kasih. Jadi harapannya saya itu, Kak, melalui pembinaan kelompok ini semua masyarakat itu bisa terlibat, Kak. Apalagi ini kan program pemerintah yang ingin mencerdaskan ibu-ibunya, yang ingin meningkatkan keterampilan ibu-ibunya. Pokoknya ini adalah hal yang positif dan bisa mencegah anak tak dari stunting. Jadi saya rasa karena kelompok ini bisa memberikan manfaat kepada semua keluarga,
keluarga khususnya di Kabupaten Baru. Saya harapannya semua bisa tergabung dalam kelompok bina keluarga balita bagi ibu-ibu yang memiliki balita, kemudian yang memiliki anak remaja bisa bergabung di kelompok bina keluarga remaja karena ada Kak di setiap desa. Seperti itu Kak. Oke. Iya. Baik saudara Riga dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kalaupun Anda ingin menyaksikan ulang atau melihat atau mendengarkan ulang bincang-bincang kita ini, bisa Anda simak juga di halaman Facebook IGA Radio atau di YouTube IGA Radio. Jadi makasih banyak untuk ini Ibu Kak, ada pantunku. Apa? Ide deh. Ada pantun bisa jika masih ada jika waktunya. Bisa iya. Apa pantun tak? Oke Kak, begini. Iya. Ayo tinting makan kepiting. Cakep. Cegah stunting itu penting. Wah, luar biasa. Ayo tinting makan kepiting. Kenapa bukan udang? Apa pale? Oh, tidak itu masuk. jangan cocok Kak. Ayo tinting makan kepiting. Cegah stunting itu penting. Oke deh. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Abungi Lalabata, saya Alil dan bersama Andi Ismawati SKM mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.